Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di boiler. Tentang perayaman dulu ya, Man. Perayaman. Kita tahu bahwasannya di daerah Kecamatan Pengadilan itu sendiri banyak peternak ayam. Ya. Masa berarti? Inspirasi, Man, bahwasanya apa sih cara agar bisa sukses dengan cara jalur perayaman, Man? Jadi kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang ayam. Si ngerti kok tentang ayamnya apa? Ya ayam. Narasumbernya goblok. Pas teman batik abang boy Mengetahui bahwasanya di Kecamatan banyak juragan ayaman, dari ayam petelur, ayam broiler, ayam potong lah ya. Tapi kita berfokus ke peternak broiler, Man, atau dikatakan ayam barak. Broiler kan termasuk ayam percampuran antar angin. Apa? Antar angin. Itulah ya, pokoknya ayam broiler itu terkenal campuran dan cepet lemune, Man. Jadi broiler itu warnanya apa, Man? Oke. Warnanya putih ya, benar. Untuk berkembang biaknya itu ya, Mas. Sesi pertumbuhan ayam broiler itu sendiri berapa bulan sih, Man? Kamu tahu nggak? Tahu? Kalau sedang saya itu untuk ayam broiler sampai Bisa dikatakan bisa disiapkan ya. Ayam kecil itu kan ukurannya tidak dan umurnya tidak. Kamu tahu nggak? enggak. Oh, alah. Nah, berarti tahu kamu lah. Tahu saya sih sekitar 1 sampai 2 kilo. Berarti untuk 1 sampai 2 kilo pemanenan ayam broiler itu sendiri berbobot 1 hingga 2 kilo ya, Man. Jadi untuk teman-teman yang tahu perkembangan ayam broiler itu sendiri, kita ketahui bahwasanya ayam broiler itu sendiri bisa dipanen, dalam artian mengetahui umur dari ayam tersebut dengan segi bobotnya ya, Man. Ya. Nah, untuk ayam broiler itu sendiri perawatannya susah apa nggak, Man? Ayam broiler. Terus Dan kalau satu ayam broiler terkena penyakit itu bisa 1 kandang itu penyakitan semua. Oh iya. Jadi untuk ketahanan tubuh ayam broiler itu sendiri sangat rendah. Jadi misal dari ayam broiler tersebut bisa terkena satu ayam broiler itu terkena penyakit, kemungkinan besar menular ke teman-teman broiler lainnya. Iya ya. Masih usia titik Ya, usia titik itu biasanya untuk yang kita dikasih makannya itu lebih cepat. Oh iya, sudah. Berarti dalam pemberian pakan ayam broiler itu berbeda-beda ya. Jadi nggak selamanya itu hanya itu saja, namun secara bertahap. Di meja. Oh, jadi itu 5.000 satu kandang atau 5.000 dibagi berapa kandang? 5.000 satu kandang. Oh, berarti untuk diameter sekitar 5.000 ayam broiler itu berapa meter, Mas, kandangnya, Mas? Kamu tahu nggak? Sedikit kira-kira berapa? Kira-kira. Pakai jungkar ya tahun ini, Ya kira-kira diameternya itu panjang kandangnya emang sekarang ini kan gini
Sudah. Selahap. 50 kali 10. 50 kali 10 meter. Ya. Oh iya ya, masuk akal lah, masuk akal. Bisa dikatakan luas panjang boiler itu ya mas. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau usaha ayam boiler, sekiranya kalian bisa punya lahan ya 15 kali 60 lah. Weh, bisa jual lahan sekitar sepenuh. Untuk kandangnya itu sendiri teman-teman ukurannya 10 meter kali 50 meter dan kapasitas kandang tersebut bisa menampung makhluk sekitar 5.000 ekor. Nah, itu 5.000 ekor termasuk banyak teman. Ya. Kalau dipanen semua itu duit pokoknya ya. Tapi kalau biasanya itu sekitar 5.000 biasanya, setahu kamu ya, untuk angka kematian dari ayam boiler itu sendiri berapa kan? Misalnya kamu memiliki ayam 5.000, sekiranya dalam panen tersebut jangka waktu 40 hari itu tersebut, yang mati itu berapa man biasanya man? Ya dari 5.000 ekor paling yang bisa dipanen hanya 4.500 sekian. Mati 500 ya. Ya karena Ya yang tuh benar. Wah Ya kayak tuh ya, benar. kalau memelihara itu agak Tomlo. agak tomlo jadi yang mati itu banyak berarti dari peternak itu ya, ya. angka kematiannya dari minggu 5.000 ekor bisa mati 500 ekor. Itu sangat fantastis ya teman-teman. Angka kematiannya sangat drastis dari 5.000 ekor yang hanya bisa bertahan hidup 4.500 dan angka kematiannya hingga 500 ekor. Nah itu sangat merugikan ya kan. Ya. Dalam artian rugi waktu, rugi pangan, rugi sesuatu hal lah ya. Karena ayam 5.000 ekor kan tidak sedikit itu teman-teman. Jadi itu faktor kesalahan dari si peternak itu sendiri mungkin ya kan. Karena faktor lingkungan juga berpengaruh. Dalam artian dalam letak geografis Desa Pangadegan atau Kecamatan Pangadegan itu berada di ketinggian, kalau nggak salah ketinggian di atas 1.000 di ketinggian di atas permukaan laut. Jadi sektor letak geografis Pangadegan itu sendiri mungkin bisa cocok untuk berternak, dalam artian dari masyarakatnya itu sendiri masih jarang ya. Kita lihat dari desa Tegalbingan ini jarang ada warga, tapi warganya berkelompok dan masih ada lahan yang jauh dari masyarakat, dari rumah warga, dan cocok lahannya untuk berternak ayam. Kemudian di Tegal juga di Karangtengah, Karangjowo juga dia. Nah, untuk peternak itu sendiri, untuk pembuatan kandang ayam itu sendiri bisa menghabiskan uang berapa? Ya untuk pembuatan kandang itu sendiri kita harus menyiapkan budget sekitar 300 juta. 300 juta terus? Ya, ya kan tanah yang luas ya. Ya. Menyiapkan kandang ayam itu sendiri. Jadi 300 juta itu hanya untuk kandangnya. Iya. Kalau isi-isinya ayamnya, kalau sistem mitra dan sistem mitra itu gimana ya?
Kalau mitra itu yang di Sindora aja itu mitra buana. Apa? Itu mitra itu yang di Sindora aja. Ya. Itu mitra buana. Goblok. Nah, itu kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi podcast hari ini kita sudah membahas tentang perayaman perboileranisme ya. Yang di hari ini kita membahas tentang ayam peternak dari mulai tubuhnya. Ayam pedaging, Bo. Ayam peternak. Hah? Ayam peternak ayam. Ya seperti itu Anda. Terima kasih untuk Bibi Boiler ya kan yang sudah memberikan ruang, memberikan Aduh, gosok itu latih. hal-hal yang bisa memberikan dampak positif untuk warga kecamatan Pengadilan itu sendiri ya kan. Jadi untuk podcast hari ini kita sudah membahas tentang cara peternak ayam boiler itu sendiri, kemudian proses-proses perkembangan ayam boiler itu sendiri, dan yang terakhir tips. Ya tips dulu ya kan, jadi tips untuk bekerja atau beternak ayam boiler itu sendiri apa saja? Kamu gimana? Untuk tips Semakin apik ini ya semakin mudah. Ya tips untuk beternak ayam broiler. Ya, ya Ya, ya. ya. Ya kita harus, Ya. harus rajin-rajin, harus lebih giat untuk mengurus ayam itu sendiri karena ayam itu ayam broiler itu sangat-sangat susah ya untuk peternakannya. ya terus Ya. Matinya juga 500. Nah itu yang mati sampai 500 itu harus diperbaiki lagi. Kamplang lah ya ngomongnya ya. Itu karena itu sangat Tomplok. tomlo ini tidak bisa di apa? Kayak gugap. Tidak keterlaluan. oke jadi itu saran dari Mas Lukman untuk cara untuk tips agar bisa beternak ayam Enggak dina nih siji. boiler. Lebih baik itu yaitu kita bisa tekun untuk memanjakan boiler itu sendiri ya. Memanjakan boiler itu sendiri, bisa memantau perkembangannya, pakannya dijaga, kemudian faktor lingkungan bisa menyesuaikan dengan kesehatan ayam itu sendiri. Lalu jangan sampai angka kematian boiler suku boiler itu sendiri tinggi ya Mas. Jadi harus dijaga dengan baik, vitaminnya dijaga agar kesehatan itu lebih luar biasa. Jadi untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang ayam boiler, kemudian cara-cara dan manfaat belajar boiler itu sendiri. Untuk hari ini cukup sekian ya kan. Ya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal untuk teman-teman bisa berwirausaha tanpa harus takut untuk Ngising. untuk mencobanya Mas. Ya. Kalau misal teman-teman semua yang ada di podcast ini atau teman-teman yang ada di penonton ini bisa belajar berusaha berwirausaha dengan baik. Kalau kalian punya modal dimaksimalkan secara maksimal untuk latihan berwirausaha dengan baik. Tetapi namun kita tetap ingat bahwasanya usaha itu tetap kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi usaha apapun yang kita lakukan tetap ingat apa yang kau beri. Ingat apa yang ia beri, lalu ingatlah apa yang ia kasih. Yang artinya itu selalu Iya itu kita selalu ingat
Allah yang Maha Kuasa. Ya. Karena beliau Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan satu hal yang lebih baik dengan itu. Oke. Untuk podcast hari ini cukup sekian. Next kita mau bahas lagi man. Apa? Perkajuran tadi kali ya? Ya untuk perkantoran mungkin Tidak, itu di Oh, luar podcast. Di luar podcast ya? Sensitif itu Sensitif, oh jangan lagi. Kita besok membahas penghijauan man. Iya, penghijauan. Besok kita membahas penghijauan dan Penghijauan. 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 hijauan. Penghijauan kita besok mungkin kalau ada waktu kita bahas itu ya mas. Ya. Jadi kita buat tema tentang penghijauan. Jadi penghijauan itu sendiri menjadi salah satu penyokong paru-paru dunia. Ya, Jadi betul. kita berusaha untuk bisa menyokong paru-paru dunia. Oke, cukup sekian. Bila ada kata yang salah, kami dari teman dari podcast Didi Boiler, temannya Ayam. Jadi ujung pamit, tetap semangat menjalani hidup. Kami dari Didi Boiler dan masih bernaungan di MG Production. Oke? Tetap bersama saya Baba dan ini Mama, tetap di Boiler Didi Boiler Podcast. See you next time.